Roh-Mu berkarya, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, tak ada yang mampu menahannya. Tiada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Shalom, sahabat Morning Grace. Mari sebelum kita memulai perenungan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga detik ini. Tuhan masih pelihara kami, bimbing kami, dan perbolehkan kami untuk mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir, biarkan firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang dapat kami terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami semakin bermanfaat, semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah doa kami. Haleluya, amin. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul perenungan kita hari ini adalah setia dalam hal kecil. Bacaannya diambil dari kitab Lukas 16 ayat yang ke-10. Kitab Lukas 16 ayat yang ke-10 berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat yang terkasih,
Pernahkah saudara memperhatikan atau ketika pulang dari peribadahan gitu ya, hari Minggu beribadah, seringkali orang-orang itu hanya memuji, misalnya memuji, wah pendetanya keren ya hari ini gitu ya. Ataupun yang dipuji adalah, wah singernya WL-nya, karismatik sekali gitu ya, berkarisma, keren. Atau pemusiknya, aransemennya sangat bisa dinikmati gitu ya. Tapi pernahkah Anda juga memuji gitu ya, orang-orang di belakang layarnya, misalnya PJ-PJ gitu ya, penanggung jawab yang ikut andil di dalamnya, ataupun multimedia gitu ya, yang juga ikut membantu menyukseskan dengan segala hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi penting dalam ibadah. Nah, hal-hal yang terlihat sederhana, kecil, jarang kita lihat, rupanya juga komponen penting dalam kehidupan maupun dalam pelayanan maupun dalam hidup kita. Seringkali kita hanya fokus pada hal yang terlihat ataupun terhadap hal-hal yang besar. Padahal menurut firman kita pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini, kita perlu setia dan memperhatikan dari hal-hal yang paling kecil. Karena justru dari hal-hal paling kecil, itulah yang bisa menyebabkan, kalau tidak diperhatikan dengan baik ya, atau ditangani dengan baik, menjadi masalah yang lebih besar. Maka dari itu berhati-hati gitu ya. Kita perlu gitu ya menata hidup kita, fokus kita, pelayanan kita, ibadah kita dari hal-hal yang terkecil gitu ya. Kalau sebagai jemaat, apa yang bisa saya lakukan gitu ya? Kan tadi dari sudut pelayanan ya, dari sudut pelayan ya, apa yang bisa saya lakukan? Ya, misalnya datang ke gereja dengan baju yang siap, baju yang sesuai gitu ya. Kadang itu ya, mohon maaf, ada orang-orang yang datang ke hari Minggu, di ibadah hari Minggu dengan baju yang ala kadarnya, ataupun baju sekedar kayak orang main gitu ya. Jadi sebenarnya kita mau kemana gitu ya? Mau ke gereja atau mau main gitu ya? Ataupun di sisi lain, misalnya sebagai hal-hal kecil lainnya, apalagi sih? Misalnya menyiapkan persembahan dengan baik. Apakah sudah disiapkan atau jangan-jangan kelupaan? Ataupun membawa Alkitab atau tidak gitu ya? Seringkali karena sudah nanti ditampilkan, ataupun nanti pasti bisalah gitu ya, meremehkan hal tersebut, akhirnya kita nggak bawa Alkitab, ataupun kita akhirnya menyepelekan itu. Padahal membaca firman, khususnya secara personal, itu menjadi hal yang penting. Karena dengan begitu kita terbangun, terbiasa setidaknya membuka Alkitab mandiri. Hal-hal yang kecil tadi perlu kita kembalikan, kita pulihkan. Karena tanpa hal-hal kecil tadi, kita tidak bisa meraih hal-hal yang besar. Misalnya tadi, tentang berpakaian yang baik gitu ya. Ketika kita datang ke gereja, akhirnya apa? Misalnya jadi batu ganjalan bagi orang lain, kok melihat, orang ini kok datang dengan seperti ini. Ataupun kita justru akhirnya kedinginan gitu ya. Ataupun kita akhirnya tidak fokus karena baju kita gitu ya. Ataupun hal-hal lainnya yang mungkin akhirnya menyebabkan kita gagal fokus karena kita tidak mempersiapkan yang terbaik. Maka dari itu, setialah dalam perkara-perkara kecil, walaupun itu terlihat sepele. Perhatikanlah, karena sejatinya hal-hal kecil inilah yang menjadikan sesuatu besar, gitu ya. Menjadikan sesuatu itu penting. Maka dari itu, setialah saudara. Biarkan Roh Kudus menuntun hidup saudara untuk mempersiapkan yang terbaik dalam pelayanan, dalam hidup, dalam beribadah, dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya berkat dan cinta, hari ini kami mengaku bahwa seringkali kami hanya memprioritaskan atau menyiapkan hidup kami dari hal yang terlihat, yang nampak, yang mungkin akan mendapatkan apresiasi. Kami seringkali melupakan hal-hal kecil atau hal-hal yang kami anggap remeh, padahal hal tersebut penting. Misalnya datang dengan tepat waktu sehingga kami bisa beribadah dengan tenang. Kami menyiapkan baju, menyiapkan diri kami dengan sepenuh hati agar kami bisa fokus ketika beribadah, ataupun menyiapkan hal-hal lainnya Tuhan. Ajari kami untuk menjadi setia dan fokus. Tolong bantu kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa hal-hal kecil inilah yang akan membentuk kami menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin lebih besar menerima tanggung jawab daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Roh-Mu berkarya, tak ada yang
tercurah untuk hati yang terpuruk.